Oke, gua baru saja nontonin video salah satu penceramah terkenal di Indonesia yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang di media sosial. Ini udah ramai diomongin di Twitter, ini udah ramai diomongin di Facebook, bahkan ini udah ramai diomongin di Instagram. Kalau misalnya lu lihat akun pribadi dari penceramahnya, lu bisa tahu kalau misalnya banyak banget orang-orang yang ngerasa terganggu bahkan ngasih tanggapan tentang video yang lagi rame banget ke akun pribadi si penceramahnya. Jadi konteksnya tentang apa Bang Ray? Gue yakin 90% dari lu semua yang nontonin Ngopi ini udah pada tahu, karena sebagian yang terlalu semua justru ngasih tahu gue ketika gue masih belum tahu, ketika gue lagi live streaming GTA 5. Ada beberapa dari terlalu semua yang ngasih tahu ke gue, Bang Ray, lu udah tahu masalah soal ST belum Bang? Coba dong bahas biar kita bisa belajar bareng-bareng. Akhirnya gue di sini dan kita bakal sama-sama belajar tentang peristiwa dan juga apa yang udah dilakuin sama penceramah dan juga penjual ST tersebut. Jadi konteksnya apa Bang Ray di dalam video tersebut? Secara singkat konteksnya itu memperlihatkan kalau misalnya ada penjual ST yang datang ke forum ceramah salah satu penceramah terkenal yang kebetulan beliau juga punya jabatan di negara kita tercinta gitu ya, dimana dalam video tersebut si penceramah kayak berkomentar yang tidak etis dan juga tidak senonoh kepada penjual es teh yang emang datang di forum tersebut, yang emang lagi berjualan gitu ya. Nah kemudian konteksnya ditambahin ketika video rame gitu ya, konteksnya ditambahin sama rekan dari penceramah tersebut kalau misalkan si penjual es tehnya ini sebenarnya itu lagi jualan ketika emang orang-orang lagi ceramah gitu. Jadi karena emang si penjual ini lagi ngasong-ngasongin gitu, tapi orang lagi ngomong, akhirnya dipanggil tuh di di mimbar atau di mana gitu di depan panggung gitu untuk dikasih materi. Nah kemudian beliau jadi objek materinya itu sendiri, dan banyak banget orang yang ketawa sama apa yang diomongin sama penceramahnya. Terus habis itu ketika orang-orang lihat videonya, lu bisa lihat kalau misalkan ada raut muka dan juga ekspresi yang sedih gitu ya, yang justru malah membangkitkan empati kepada orang-orang yang emang nonton videonya, terutama gue sendiri. Jadi sebisa mungkin di video Ngopi kesempatan ini gue nggak pengen coba buat nyebut nama-nama atau orang-orang yang emang ada dalam videonya, karena akan lebih baik dan akan lebih penting kalau misalnya kita bisa belajar dari peristiwa ini dibanding kita harus nyari tahu siapa yang harus kita hujat. Dan kalau misalnya semua nanya ke gue gimana reaksi gue ketika nonton videonya, video yang gue tonton by the way 2 menit ya, tapi gue tahu kalau misalnya itu videonya 2 jaman, video originalnya ada di YouTube. Dan gak sedikit ada orang juga yang bilang kalau misalnya ini video potongan dari 2 video yang berbeda gitu. Gue bisa konfirmasi kalau misalnya itu video klip doang, itu bukan video yang berbeda yang disambung-sambungin, bukan. Jadi video yang emang di-share dan juga rame dilihat sama orang-orang di Twitter sama di Instagram itu benar-benar video potongan doang, bukan video editan, oke? Dan ketika gue nonton videonya pas momen dimana bapaknya itu disorot ketika dijadiin objek ceramah, wah itu tearjerking banget men. Gue nahan banget itu sampai berkaca-kaca. Menurut gue buat orang yang masih punya empati, gue yakin video itu tuh bener-bener bisa ngebuat gue tuh kayak bisa ngebuat orang-orang yang nonton itu kayak ngerasa bersyukur sama keadaan men. Kayak ngerasa langsung balik kayak anjir, bokap gue kalau misalnya kerja kayak gimana ya, kayak gini juga kah. Apalagi ini akan sangat relate ketika lu berada di kelas menengah ekonomi aja atau kelas kalangan bawah gitu men. Kayak nggak tega banget ngeliat bapaknya. Lu bayangin, katanya ya itu di forum tersebut lagi hujan juga. Terus waktu dijadiin bahan ceramah itu bapaknya masih nenteng jualannya dia di atas kepalanya sendiri, dan itu masih banyak. Dan lewat POV gue bukan pakar micro expression, tapi lihat dari pandangan gue, bapaknya kayak sempat menghela napas gitu ketika diomongin sama penceramah. Itu bener-bener sedih banget bang, sumpah. Gue kalau misalnya di bapaknya bener-bener kayak nggak sanggup dah. Gue lebih baik langsung madep belakang, cabut, terus kayak mending gue jualan di tempat lain aja kayak gitu sih. Cuman gue yakin ketabahan dan juga kesabaran bapaknya lebih besar ya dibanding gue gitu, sebagai orang yang kalau misalnya secara individu juga pribadi, jelas bapak itu bisa lebih mulai dibanding gue, karena bapaknya jualan. Gue sebagai entertainer, gue sebagai penghibur doang. Dan sepengetahuan gue sebagai muslim gitu ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada ketika lo memutuskan untuk menjadi seorang pedagang. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi ini yang gue inget ketika gue nyari tahu soal rezeki gitu. Jadi kalau misalnya dibanding sama gue cuma sekedar penghibur, men, bapaknya itu lebih besar derajatnya mungkin aja dibanding gue. Ya buat lu semua juga yang mungkin udah punya jabatan yang tinggi, atau mungkin lu udah punya harta yang berlimpah gitu, jangan pernah menganggap remeh seseorang yang memang terlihat lebih rendah dibanding lu. Siapa tahu Allah mungkin melihat derajatnya dia lebih besar dibanding kita sendiri. Kayak gitu. Dan kalau misalnya lo lihat update terbaru soal permasalahan penjual es dan juga penceramah ini, itu alhamdulillah penceramahnya udah datang ke rumah penjual esnya, dia udah minta maaf secara langsung gitu ya. Beritanya udah juga beredar dimanapun gitu, dan beliau sendiri bilang kalau misalnya akan lebih berhati-hati ketika ngasih materi atau penceramah.
Dan buat bapak penjual esnya sendiri, udah dibantu banyak banget sama orang-orang yang ngelihat videonya terus habis itu berempati, dan pada akhirnya beberapa orang memutuskan ada yang menggalang dana untuk bisa membantu perekonomian dari bapaknya. Bahkan ada ustadz emang pengen ngasih umroh gitu ya buat beliau di tanggal 3 Maret katanya bakal berangkat. Terus habis itu ada yang ngasih beasiswa buat anak-anaknya sekolah. Terus habis itu bahkan ada yang ngasih donasi tunai secara langsung gitu agar bapaknya bisa buka usaha di sana. Jadi yang lebih ironinya lagi adalah ketika bapaknya itu jualan es di forum ceramah itu, ada fakta baru yang ngasih tahu kalau misalnya ternyata bapaknya itu awalnya bukan penjual es, tapi sebagai tukang kayu. Cuman karena cedera akhirnya dia mutusin buat menjadi pedagang es keliling ke setiap acara-acara di daerahnya kalau misalnya emang ada acara dakwah dan segala macam kayak gitu. Jadi bapaknya di keterbatasan itu tetap memutuskan untuk bekerja menafkahi keluarganya yang ada di rumah. Gokil, big respect. Ini moral booster banget buat gue sebagai content creator, dan ini juga bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga kalau misalnya kita ngelihat dari POV penceramahnya itu sendiri. Kalau misalnya bercanda ya kok harus lihat forum juga sih menurut gue, dan juga ngelihat bagaimana suasana hati dari orang yang mau dijadikan objek sebagai candaannya, apakah dia bisa menerima atau enggak. Kalau misalkan sumpamanya dia bisa nerima, apakah orang-orang yang melihat candaannya itu bisa nerima candaan lo atau kagak. Kayak lu bisa bedain ya orang-orang yang bercanda kayak gitu di forum dakwah atau segala macam sama di forum-forum kayak stand up comedian atau di forum-forum kayak orang-orang sedang live streaming. Mungkin orang-orang yang sedang live streaming atau komedian bakal expect pematerinya ngomong kayak gitu, tapi kalau misalkan di acara-acara forum dakwah kayak gitu di mana orang-orang itu datang mungkin emang pengen dapat materi yang bagus ataupun bisa jadi orang yang lebih baik lagi, tiba-tiba keluar ucapan emang gak enak buat didengar, itu menurut gue emang kurang pas sih. Jadi semoga buat penceramah bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga gitu ya. Nah kalau misalkan menurut reaksi netizen gimana bang, selain orang-orang pada empati dan juga akhirnya nyumbang donasi, kalau misalnya gue lihat opini orang-orang yang beredar gitu ya, mereka sangat amat menyayangkan, bahkan minta untuk langsung ngekontak Pak Prabowo agar mempertimbangkan ulang jabatan yang emang ada dan juga diberikan kepada penceramahnya, karena emang ini jabatan agak sedikit krusial dan dengan title keragaman segala macam, tapi ketika muncul beredar video kayak gini orang-orang jadi mempertanyakan gitu bagaimana ceritanya beliau bisa mendapatkan jabatan tersebut. Ya itu opini-opini orang-orang yang ada di internet, setuju atau enggak silakan langsung terjun aja ke media sosial kayak gimana. Cuma yang jelas ini yang bisa gue pelajarin dari video yang emang beredar mengenai tukang es dan juga penceramah gitu ya. Menurut gue kita nggak ada yang tahu kapan Allah bisa membolak-balikan derajat kita. Kita udah berusaha, kita udah ngerasa kayak anjir doa gue kapan buat dijabah ya, doa gue kapan gitu bisa dikabulin sama Tuhan gue ya. Kayak pernah nggak sih ada di momen kayak lu udah usaha, lu udah nazar segala macam tapi kayak nggak dikabulin gitu ya. Mungkin aja nih ya, ini sepengalaman gue udah umur 29 tahun, mungkin masih belum terlalu tua gitu ya, tapi gue pengen lu semua denger, mungkin aja lo tau apa yang terbaik buat lu men. Mungkin doanya gak dijabah karena nanti kalau misalnya dijabah lu bakalan jumawa, lu bakalan lebih jatuh gitu secara karir, secara keadaan gitu dibandingin sama lu ketika gak dijabah doanya dan segala macam. Dan kalau gak salah kalau misalnya ngomongin soal dikabulkan atau enggaknya doa itu ada 3 macam ya. Dikabulkan secara langsung, secara tidak langsung, sama secara syarat. Maksudnya syarat tuh kayak doa-doa yang lama lu tuh dikabulin dulu. Terus habis itu ada beberapa doa-doa yang mungkin ini dikabulin tapi bukan cara yang lu mau gitu dan segala macam. Intinya Tuhan lu lebih tahu apa yang terbaik buat lu. Gokil. Ini video harusnya udah kelar ya kalau misalnya gue lihat dan juga gue rekam gitu beritanya. Ini tanggal 4 Desember 2024 gue buatnya. Update terbarunya itu banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngasih empati ke bapaknya, banyak yang emang langsung mampir ke Instagram pribadi dari penceramahnya, terus habis itu ngasih tanggapan yang macem-macem, lu bisa cek gitu. Gue sengaja nggak ngasih lihat juga kayak gimana, dan karena gue yakin lu semua juga udah pada tahu, dan gue nggak pengen kita cuman belajar untuk menghujat, tapi kita juga harus bisa belajar ketabahan, kesabaran, dan juga ketenangan dari si bapak penjual es. Itu yang mungkin gue terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video. Jadi sekian. Kalau misalkan kalian semua jangan lupa buat like. Kalau misalkan kalian semua suka jangan lupa buat like. Kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Gue undur diri. Thank you.